Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan dalam Hidup, bab tahun 1726 sampai tahun 1730. Bab 1726. Jasper memeluk Anna dan menari mengikuti irama musik. Terima kasih. Sambil menari dengan terampil, Anna menatap wajah Jasper yang berkedip-kedip dalam cahaya dan berkata dengan lembut. Pada saat ini, seluruh tubuhnya harus berubah menjadi genangan air, dan dia meleleh ke Jasper. Jasper menatap Anna. Kemudian dia tersenyum dan berkata, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat melakukan semua ini untukmu. Apakah kamu selalu begitu manis? Tanya Anna. Tidak peduli seberapa manis saya masih membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Setelah lagu berakhir, Jasper menarik kursi hingga terbuka, membantu Anna duduk lalu duduk di seberangnya. Saya membuat semua ini di sore hari sendiri. Ini mungkin tidak sesuai dengan selera Anda, tetapi Anda harus menyelesaikannya. Anda harus memakannya bahkan saya jika kamu tidak menyukainya. Jasper berkata sambil tersenyum setelah dia mengambil garpunya. Anna tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, hanya kamu yang bisa datang dengan sesuatu yang unik seperti makan makanan Summerland di bawah cahaya lilin. Kami berdua tidak suka makanan barat dan aku juga tidak tahu cara membuatnya, jadi ini cukup. Keduanya mulai mengobrol sambil makan. Meskipun mereka menahan diri dan tidak menyentuh topik sensitif tertentu, Anna tidak bisa menahannya lagi di tengah makan. Kapan kau meninggalkan? Jasper tercengang. Dia menjawab, saya akan tinggal selama 2 hari lagi. Anna menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Amerika Serikat tidak menyambut Anda. Setelah besok Anda harus kembali ke rumah sesegera mungkin. Jasper mengangkat alisnya sedikit dan tersenyum. Apakah Anda pikir mereka akan menculik saya? Orang normal tidak akan, tetapi sulit untuk mengatakan ketika datang ke orang-orang yang ada di tingkat yang sama dengan Anda dalam hal kekuasaan, status, dan pengaruh. Dibandingkan diolok-olok oleh orang lain, Amerika Serikat lebih peduli tentang seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan oleh orang yang bebas dan aman seperti Anda kepada mereka. Anna menghela napas lagi. Meskipun dia belajar desain fashion di sini, dia tidak asing dengan berita tentang Jasper. Saya pikir sejak Anda mendarat di Amerika Serikat, kami telah diawasi secara ketat oleh pejabat Amerika Serikat. Jika bukan karena fakta bahwa Anda terlihat seperti berada pada posisi yang kurang menguntungkan di pasar saham, saya khawatir Anda mungkin telah diminta untuk pergi. Jangan meremehkan ketidakberdayaan pemerintah Amerika Serikat. Jasper mengangguk dan berkata, aku tahu, aku akan mempertimbangkannya. Bagaimana denganmu? Kapan kamu akan kembali ke rumah? Bulan depan adalah upacara pembukaan Paris Fashion Week. Saya harus pergi untuk berpartisipasi dalam pertunjukan. Aku akan kembali setelah pertunjukan ini selesai. Saya mungkin tidak akan kembali ke industri desain fashion untuk waktu yang singkat waktu setelah ini karena saya sudah mencapai tujuan saya. Anna tersenyum ringan. Yah, kalau begitu kita akan bertemu di Summerland dalam waktu 1 bulan. Mereka berdua menghabiskan 2 jam untuk ini makanan. Setelah makan, Jasper mengajak Anna jalan-jalan di sekitar villa. Mereka duduk dan mengobrol atau bersandar satu sama lain di bawah sinar bulan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa mengganggu mereka. Waktu perlahan mendekati tengah malam. Anna juga mulai gugup. Dia tahu bahwa jika Jasper mempersiapkan begitu banyak untuknya sehari sebelum ulang tahunnya, ketika tengah malam tiba dan ulang tahunnya secara resmi tiba, Jasper pasti akan memiliki kejutan yang lebih besar untuknya. Benar saja, ketika sudah hampir waktunya, Jasper membawa Anna ke lantai atas villa. Beverly Hills berada di puncak gunung. Villa yang dipilih Jasper berada tepat di puncak, jadi dari sini orang akan memiliki gambaran lengkap tentang seluruh kota Los Angeles. Bab 1727. Anna ingin bertanya kepada Jasper apa yang ingin Jasper tunjukkan padanya, tapi dia takut merusak suasana. Jasper tersenyum saat menyaksikannya beralih antara panik dan gembira.
Dia tidak mengungkapkannya atau membocorkan apapun sebelumnya. Jasper duduk di tepi balkon di lantai atas villa sambil tersenyum. Anna perlahan-lahan menjadi tenang dan dia meniru Jasper saat dia berbaring di sampingnya. Apakah Anda tahu mengapa saya ingin menghasilkan begitu banyak uang? Jasper tiba-tiba menoleh untuk melihat Anna. Bukankah itu untuk kehidupan yang lebih baik? Tanya Anna. Jasper tertawa dan menjawab, tidak peduli seberapa pintar Anda, tidak ada cara untuk menempatkan diri Anda di tempat saya dan melihat masalah ini dari sudut pandang orang seperti saya yang datang dari ketiadaan. Karena kamu dilahirkan dengan tujuan akhir untuk kebanyakan orang, Anda hanya bisa menebak saya tujuan menghasilkan uang dari desas-desus. Jika semua orang mengatakan bahwa menghasilkan uang adalah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, maka itulah jawabannya. Berhentilah menceritakan kisah nenekmu. Katakan padaku, mengapa kamu menghasilkan uang? Kata Anna dengan tidak puas. Dia jarang mengalami kekalahan di depan orang lain. Jasper tersenyum dan berkata, jika itu untuk mencari nafkah, kekayaan saya akan mampu menjalani kehidupan paling mewah di dunia dan saya bahkan tidak akan mampu menghabiskannya. Saya akan mengatakan sesuatu yang terdengar sok dan tidak dapat diandalkan oleh orang lain. Uang benar-benar hanya angka bagi saya sekarang. Aku bisa mengerti ini, Anna mengangguk dan berkata. Jasper melanjutkan perlahan dengan senyum di wajahnya, saya menghasilkan banyak uang sehingga ketika saya ingin melakukan sesuatu, saya bisa melakukannya tanpa khawatir. Tepat ketika Jasper selesai mengatakan itu, hitung mundur yang melanda jutaan warga di kota Los Angeles sepanjang hari akhirnya kembali ke titik nol. Ada puluhan ribu hitungan mundur, besar dan kecil, di mana-mana di kota. Saat mereka kembali ke nol menunjukkan waktu hari baru menggantikan yang terakhir. Saat ini, bang bang bang, suara teredam terdengar dari seluruh kota. Itu sangat padat sehingga menghasilkan gema yang membuat orang berpikir bahwa perang adalah yang akan datang. Ketika semua orang mengangkat kepala mereka dengan panik, mereka menemukan bahwa kembang api yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit di sekitar kota Los Angeles. Deretan kembang api mengelilingi Los Angeles. Kembang api besar yang tak terhitung banyaknya itu seperti keajaiban yang Tuhan tunjukkan kepada dunia sendiri, menyebabkan semua orang yang melihatnya tercengang. Semua orang pernah melihat kembang api sebelumnya, tetapi tidak ada yang pernah melihat rangkaian kembang api yang begitu megah dan padat. 168.000 kembang api yang dibuat khusus mengelilingi seluruh kota Los Angeles dan membentang dari kota ke Beverly Hills, di mana kita berada. Pada saat ini, setelah Jasper baru saja selesai mengatakan itu, dia tiba-tiba berdiri dan menarik Anna yang tertegun berdiri. Dia menunjuk ke kota Los Angeles. Pada saat ini, seluruh pinggiran Los Angeles tampak terbungkus dalam rangkaian kembang api yang megah dan membentang ke arah Beverly Hills. Saya ingin semua orang dalam perjalanan untuk menyaksikan momen ini. Kata-kata Jasper ditenggelamkan oleh suara kembang api yang keras. Anna mendongak dan melihat kembang api meluncur ke langit berlapis-lapis di sepanjang lebih dari 10 km jalan dari Los Angeles sampai ke Beverly Hills. Selain itu, masing-masing rangkaian kembang api ini diatur dan disesuaikan dengan hati-hati, sehingga waktu tinggal di udara bervariasi. Pada akhirnya, lautan kembang api berkumpul menjadi 4 kata somerish besar dan tetap di langit. Selamat ulang tahun. Pada momen ini, jutaan warga dari kota Los Angeles menyaksikannya bersama. Mereka akhirnya mengerti apa arti hitungan mundur dan kembang api. Itu merayakan ulang tahun seseorang. Tidak ada yang tahu siapa orang yang beruntung ini, tetapi mereka tahu bahwa 4 kata di langit adalah somerish, jadi mereka tahu dia berasal dari Somerland. Ya Tuhan! Tak terhitung banyaknya wanita yang menangis kegirangan pada saat ini karena mereka sangat bersemangat dan emosional. Jika saya adalah wanita ini, saya akan mati bahagia. Inilah yang dirasakan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai bintang dari semua ini, Anna benar-benar tak bisa bicara. Dengan status dan kekayaan bersihnya, dia bisa mengadakan pesta ulang tahun yang sangat mewah dan mewah jika dia mau. Namun, dia benar-benar terkejut dengan kesediaan Jasper untuk menghabiskan uang untuknya.
Uang adalah yang kedua karena tenaga kerja, sumber daya material, dan energi yang dihabiskan untuk pemikiran ini adalah hal yang paling berharga. Langit malam sangat luas dan cerah, dan bintang menghiasi langit biru tua. Jasper dan Anna berdiri di atas villa, menyaksikan kembang api yang cerah berkembang untuk sementara waktu. Udara dipenuhi dengan bau khas kembang api. Anna berbalik dan menatap Jasper. Pada saat ini, matanya berbinar. "Apakah ini yang kamu persiapkan dengan cermat untukku?" tanya Anna. "Apa kamu senang?" Jasper bertanya secara retoris. "Sangat." Anna mengangguk berat. Jasper tertawa dan berkata itu bagus. Sebelum dia bisa selesai, Anna meraih leher Jasper, menoleh, dan menciumnya. Ini adalah ciuman pertama Anna. Pada saat ini, Anna mengesampingkan segalanya. Dia mencium Jasper dengan gila, penuh gairah, dan ganas. Anna melepaskan bibirnya sedikit ketika dia sudah hampir kehabisan napas. Meski begitu, dia tidak tahan berada terlalu jauh dari Jasper. Bibir mereka masih terhubung dan di sana ada benang sutra transparan di antara bibir dan gigi mereka. Bahkan mereka terengah-engah, koneksi ini masih belum putus. "Ayam berdua bawa aku ke kamar pelan-pelan," Anna bergumam. Ketika Jasper hendak mengatakan sesuatu, kuku Anna menancap dalam kekuku Jasper kembali. Dia berkata dengan nada liar dan tidak terkendali, "Saya tidak ingin peduli tentang hal lain. Jangan katakan apa-apa, bawa aku ke kamar." Jika Jasper terus memuntahkan omong kosong pada saat ini, maka dia akan sama bodohnya dengan babi. Jasper tidak main-main dan segera menggendong Anna ala bridal. Tubuh Anna begitu lembut dan lemas sehingga terasa seperti tanpa tulang. Kemudian, Jasper membawanya ke atap tanpa berbalik. "Jangan menyesali ini," kata Jasper sambil berjalan. Anna membenamkan kepalanya ke dada Jasper. Siapapun yang menyesal adalah pengecut. Jasper melemparkan Anna ke tempat tidur dengan kejam dan berkata, "Aku tidak akan menjadi pengecut terkutuk itu." Bab 1728. Malam itu sangat liar. Jasper tidak bisa membayangkan bagaimana Anna begitu liar meskipun ini adalah pertama kalinya baginya. Wanita ini terus ingin memperebutkan dominasi dengan Jasper, tetapi apakah pria seperti Jasper akan mengizinkannya, terutama karena ini adalah pertama kalinya untuknya. Setelah sepanjang malam terjerat satu sama lain, keringat dan napas terengah-engah secara bertahap berhenti di paruh kedua malam. Sambil menggendong Anna yang lemah lembut seperti kucing dalam pelukannya, Jasper terengah-engah, merasa bangga pada dirinya sendiri karena telah melindungi martabatnya sebagai seorang pria. Saat dia melihat Anna dalam pelukannya, yang pipinya memerah dan ujung hidungnya berkeringat, Jasper merasa bahwa hidup di puncak bukanlah sesuatu yang istimewa. Dia akhirnya mendapatkan putri hukum di tangannya. "Biarkan saya mengajukan pertanyaan untuk menguji Anda," kata Jasper tiba-tiba. Anna mengangkat kelopak matanya dengan malas dan berkata dengan lemah, "Tolong jadilah yang sederhana. Saya tidak punya energi untuk berpikir terlalu banyak sekarang. Ini sangat sederhana. Hanya sebuah teka-teki. Apa yang Cinderella lakukan ketika dia sampai di pesta dansa?" Jasper tertawa. Anna tercengang. Dia memiringkan kepalanya untuk memikirkannya. Kemudian, dia berkata dengan cemberut apa yang dilakukan Cinderella ketika dia sampai di pesta dansa. Bukankah dia berdansa dengan pangeran dan melupakan sepatunya? Setelah memeras otaknya sejenak tentang hal ini, Anna langsung menyerah. Dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia lakukan." Jasper menyeringai. Kemudian, dia meraih tangan Anna dan meletakkannya di bagian tertentu dari tubuhnya. Anna tercengang. Setelah beberapa detik, dia dengan cepat menarik tangannya. Kemudian, dia mencubit lengan Jasper dan berteriak, "Jasper, apakah kamu ingin mati?" "Apa? Bukankah kita baru saja?" "Diam." Jasper sangat terhibur. Dia berkata, "Baiklah, tidak memberitahu Anda, tetapi juga tidak mencoba mengambil keuntungan dari Anda. Alasan meletakkan tangan Anda di sana untuk memberi Anda petunjuk." Dia tersedak. Anna adalah wanita yang sangat cerdas, jadi dia langsung mengerti apa maksudnya. Bukankah Cinderella akan tersedak saat dia mendapatkannya? "Bola." "Jasper, apakah kamu ingin mati?"
Di mana kamu belajar dari teka-teki kotor semacam ini? Jasper berkata sambil merasa senang seperti pukulan. Apakah pria perlu belajar tentang ini? Baiklah, saya akan mengubahnya. Mari kita ganti ke yang lebih serius, oke? Huff, mengapa lilin berhasil disebut strip kabin? Jasper, jangan lagi. Ini yang serius. Tidak tahu. Di sini. Biarkan aku merasakannya untukmu. Karena itu memiliki kokpit di ujungnya. Ah, aduh. Lembut, bukan plastisin. Sementara Jasper menggendong Anna saat mereka bermain-main di tempat tidur telanjang, Echo dan tiga bawahannya turun dari mobil di kaki Beverly Hills. Kemudian, mereka mengangkat kepala untuk melihat area villa yang megah. Meski saat itu masih dini hari, namun keamanan di kawasan orang kaya seperti ini tetap siaga 24/7. Selain itu, ada kamera pengintai di mana-mana sehingga tidak mungkin bagi orang normal untuk masuk tanpa izin. Namun, Eko dan gengnya bukanlah orang biasa. Setelah beberapa saat, seorang pria pirang dengan mata biru berjalan keluar dari area villa. Pria ini berjalan di depan Eko. Setelah keduanya saling memandang dan mengkonfirmasi identitas mereka, pria itu mengeluarkan kartu identitas untuk Eko. Bab 1729. Jalan Pusat 138 Beverly Hills. Setelah mengatakan ini, pria itu segera berjalan menuju pusat kota Los Angeles tanpa mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengambil KTP, Eko bahkan tidak melihat ke arah mana pria itu pergi. Setelah mengamati ketiga bawahannya, komplotan itu berjalan lurus menuju pintu keamanan area villa. Begitu dia tiba di pintu, tim penjaga keamanan segera keluar. Meskipun mereka adalah penjaga keamanan, mereka tidak sama dengan penjaga keamanan di Summerland. Masing-masing penjaga keamanan ini adalah memberhentikan veteran dari militer, kepolisian, atau agen dinas rahasia. Mereka semua juga dipersenjatai dengan peluru tajam dan kekar seperti beruang. Untuk mempertahankan layanan keamanan profesional orang-orang ini, setiap rumah tangga di Beverly Hills harus berinvestasi tidak kurang dari 100.000 dolar AS per tahun. Harganya keterlaluan, tetapi juga membawa layanan keamanan perumahan tingkat atas dunia. Tolong tunjukkan ide Anda. Dua pria kulit hitam besar berjalan ke Eko dan berkata dengan kewaspadaan. Eko mengeluarkan kartu identitas yang baru saja diperolehnya dan memberikannya kepada pria kulit hitam itu. Setelah memindai kartu ID dengan mesin, pria kulit hitam besar itu melirik Eko dan membiarkan mereka masuk. Eko dan ketiga anak buahnya langsung masuk. Di sepanjang Central Road Beverly Hills, mereka menemukan rumah nomor 138. Kemudian Eko membuka pintu villa dengan kartu identitasnya dan masuk. Mereka berempat langsung menuju lantai atas dan Eko akhirnya memasang ekspresi di wajahnya. Itu adalah ekspresi dendam, kepahitan, dan kegilaan. Dia melihat villa dengan tirai tertutup dan pintu terkunci tidak jauh. Kemudian, dia berkata di Sunrise, Jasper ada di sana. Apakah kita akan mengambil tindakan malam ini? Salah satu bawahan bertanya. Setelah menggelengkan kepalanya, Eko berkata keamanan di sini terlalu ketat. Ketika kita melakukannya, kita pasti akan dikepung dalam waktu 3 menit jika kita terdeteksi, jadi ini bukan pilihan terbaik. Menurut intelijen, Jasper tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Kami akan menunggu sampai besok untuk melihat apakah dia keluar. Saat dia melangkah keluar dari villa itu akan menjadi kematiannya. Tapi untuk jaga-jaga kita berempat bergiliran begadang malam ini. Kita tidak boleh membiarkan Jasper lolos begitu saja. Ketiga bawahannya mengangguk pada saat yang sama dan menjawab dengan hormat Roger. Jasper bukan dewa, jadi tentu saja, mustahil baginya untuk mengetahui bahwa 4 orang sedang menunggu untuk membunuhnya di villa sebelah. Setelah dia dan Anna bermain-main untuk sementara, mereka berpelukan dan tertidur. Keesokan harinya, Jasper bahkan tidak bangun dari tempat tidur, apalagi keluar rumah. Anna juga sama. Ketika mereka lapar, mereka akan menemukan sesuatu yang mudah untuk dimasak. Ketika mereka haus, ada minuman dan air mineral di lemari es.
Keduanya tahu bahwa mereka akan segera berpisah dan hari ini juga ulang tahun Ana, jadi mereka hanya bermain-main sepanjang hari di tempat tidur. Ini berlanjut sampai senja ketika ruangan yang menarik dan panas itu menjadi sunyi bersama dengan napas kecil Ana. Hanya napas berat dari dua orang yang tersisa di ruangan itu saat udara dipenuhi dengan aroma unik pria dan wanita. Aku mengerti sesuatu setelah sepanjang hari dan sepanjang malam ini. Jasper mengambil tisu dan menyerahkannya kepada Ana untuk dia bersihkan sendiri. Sementara itu, lantai di bawah tempat tidur juga berserakan dengan tisu serupa. Hanya pria yang akan terpengaruh setelah berjam-jam bersenang-senang, tetapi tidak wanita. Betapa vulgar. Ana mendengus. Setelah menyeka dia dan Jasper bersih, dia berbaring di tempat tidur, mengedipkan mata pada Jasper, dan menggoda, apakah kamu memohon belas kasihan sekarang? Bab 1730. Jasper mendengus dan berkata dengan keras, kepala omong kosong. Bagaimana saya memohon belas kasihan? Saya bisa pergi untuk 300 putaran lagi. Betapa keras kepala. Ana menusuk dada Jasper dan berkata, pergi dan ambilkan aku sebotol air. Pada saat ini, ekspresi Eko semakin tidak menyenangkan saat langit menjadi gelap. Ada sisa makanan yang mereka makan hari ini berempat dan beberapa air mineral berserakan di bawah kaki mereka. Sial, apakah orang ini berencana untuk mati dan tidak keluar? Bawahan berbisik ketika dia melihat Eko mengutuk, tidak bisa terus melakukan ini. Anda mengirim seseorang untuk memeriksanya. Anda harus memastikan bahwa Jasper memang ada di dalam. Sudah hampir 20 jam sejak pagi hari sekarang. Jika intelijen salah, akan sia-sia menunggu jika Jasper tidak ada di sana. Wajah Eko muram yang sepertinya meneteskan air mata. Meskipun dia percaya bahwa informasi yang diberikan oleh Fabian tidak akan menjadi masalah, Eko kali ini sedikit terganggu ketika dia berpikir tentang dia yang baru saja kehilangan Jasper Finland sebelumnya. Tepat ketika dia akan membiarkan bawahannya menyelidiki, tiba-tiba ada gerakan di jendela villa yang berlawanan. Eko bergidik keras dan melihat ke atas dengan hati-hati, tetapi setelah dia melihat tirai villa di seberangnya bergetar untuk sementara waktu, hanya setengah sudut ruangan yang terbuka. Kemudian Eko melihat wajah Jasper yang tidak akan pernah dia lupakan bahkan setelah dia meninggal. Jasper berdiri di samping tempat tidur tanpa mengenakan kemeja. Sebelum Eko bisa melihat situasinya dengan jelas, sepasang tangan kekar dan kekar milik seorang wanita muncul di belakang Jasper. Kemudian, mereka melingkari leher Jasper dan menariknya ke suatu tempat di balik tirai. Segera setelah itu, gordennya diturunkan, dan sesaat kemudian, mereka tidak bisa lagi melihat pemandangan di dalam. Meskipun mereka hanya melihat tubuh bagian atas Jasper yang telanjang dan lengan wanita yang cantik dan lembut, siapapun dapat memahami apa yang terjadi di dalam. Bajingan itu. Eko sangat marah. Dia mengambil gelas dan menghancurkannya ke tanah. Kami kelaparan di sini, tapi bajingan Jasper itu sebenarnya bermain-main dengan seorang wanita sepanjang hari. Mengingat kesulitan perjalanannya dan tragedi jongkok selama 24 jam, tidak makan dengan baik, dan tidak tidur nyenyak, Eko ingin menguliti Jasper hidup-hidup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang bawahan bertanya, menguatkan dirinya. Kami akan menunggu. Mata Eko memerah, dan dia berkata, aku tidak percaya dia akan mati di sana. Eko tidak pernah berpikir bahwa dia harus menunggu 2 hari penuh. 2 hari kemudian, pintu yang tertutup rapat villa akhirnya dibuka. Jasper dan Ana berjalan keluar dari villa sambil berpenampilan rapi. Mereka tampak kelelahan dan lemah, seolah-olah mereka telah kehilangan banyak kekuatan. Tidak diketahui berapa kali mereka bermain-main selama 3 hari ini. Singkatnya, Jasper merasa bahwa dia benar-benar akan terkuras. Mereka awalnya melakukannya 6 hingga 7 kali dalam semalam, tetapi pada malam terakhir, mereka hanya melakukannya 2 kali sebelum tertidur. Dia keluar. Seorang bawahan berteriak kegirangan dan keterkejutan, membuat Eko yang baru saja tertidur berdiri. Pada saat ini, mereka berempat memiliki lingkaran hitam di bawah mata mereka dan tampak tidak berwarna. Mereka terlihat mirip dengan Jasper, tetapi situasi sebenarnya benar-benar berbeda.
Sederhananya, Jasper terlihat seperti itu karena dia terlalu bersenang-senang, tapi mereka terlihat seperti itu karena mereka menderita. Dia keluar. Dia akhirnya keluar. Eko sangat tersentuh sehingga dia hampir berteriak, "Tuhan memberkati negeri matahari terbit." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.